Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bersama saya Sari Nur Bunga Lestari yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Anda menyaksikan Mixda, Media Information Experience Documentary Activity, program berita features yang mengulas destinasi wisata, serta aktivitas edukatif yang ada di sekitar kita. Disajikan secara ringan, informatif, dan visual. Inilah Mixda. Di tengah padatnya aktivitas sehari-hari, siapa sangka terdapat tempat sederhana namun menenangkan di Kabupaten Ponorogo. Di balik rimbunnya pepohonan Desa Setono, Taman Jatimori jadi pilihan banyak orang yang ingin healing tanpa harus keluar banyak biaya. Suasananya asri, adem, dan gampang bikin betah siapapun yang datang. Pagi yang cerah selalu jadi waktu yang pas buat cari suasana baru. Suasana tenang dan pemandangan indah bisa kamu temui di sini. Di tengah kesejukan alam Ponorogo, di balik hijaunya pepohonan dan udara segar khas pedesaan, tersembunyi tempat sederhana yang bisa bikin siapapun betah berlama-lama. Inilah Taman Jatimori Ponorogo. Destinasi wisata yang sederhana tapi penuh cerita. Yuk kita lihat lebih dekat. Keindahan itu semakin terasa ketika kita tiba di lokasi. Terletak di Jalan Amtasari, Pelampitan Desa Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Tak heran jika tempat ini menjadi pilihan favorit di berbagai kalangan. Dengan tiket masuk hanya Rp5.000 saat weekdays dan Rp8.000 saat weekend, Taman Jatimori menawarkan pengalaman wisata yang ramah di kantong. Harga yang terjangkau ini membuat siapapun bisa menikmati suasana alam tanpa perlu mengkhawatirkan biaya. Taman Jatimori beroperasi setiap Selasa hingga Minggu. Datanglah di pagi atau sore hari untuk menikmati udara yang sejuk dan suasana yang lebih tenang. Waktu yang pas buat jalan-jalan santai atau sekedar menikmati pemandangan sekitar. Ketika baru masuk, hawa sejuk langsung terasa. Pepohonan rindang dan bangunan dari bambu membuat suasana menjadi alami dan damai. Banyak spot yang nyaman buat duduk santai bareng orang terdekat. Tempatnya cocok banget untuk mengisi waktu luang sambil menikmati suasana alam. Sebelum menjelajahi wahana-wahana seru, banyak pengunjung yang memilih rileks sejenak di area terapi ikan. Suasananya adem, suara airnya juga menenangkan, dan sensasi gigitan ikannya juga unik banget. Cocok banget buat pemanasan sebelum lanjut keliling taman. Terapi ikan menjadi salah satu daya tarik utama di Taman Jatimori. Ikan-ikan kecil ini membantu membersihkan kulit kaki sambil memberi sensasi geli yang menyenangkan. Sambil duduk di pinggir kolam, kita bisa menikmati pemandangan sekitar dan suasana adem yang membuat betah berlama-lama di sini. Baik, kali ini saya sedang bersama dengan salah satu kru Taman Jatimori. Bisa diperkenalkan dulu Kak, namanya siapa? Baik, terima kasih izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vina. Saya di sini sebagai kasir. Baik, kira-kira fasilitas yang ada di Taman Jatimori itu apa aja Kak? Baik, izin menyebutkan ya. Fasilitas yang ada di Taman Jatimori dimulai dari pintu masuk, kita akan menjumpai kolam renang. Di sebelah kanannya ada area untuk bermain ATV besar, ATV mini, becak mini, trail mini, sama trail besar. Lalu di sebelah kanannya ada lapangan, ada terapi ikan. Di sini juga ada musola serta smoking area yang biasanya digunakan untuk merokok ya, karena di sini kan tempatnya edukasi untuk anak-anak. Jadi supaya tidak mengganggu edukasi anak-anak, smoking area kami juga sediakan. Baik, terus kira-kira harapannya apa nih Kak untuk Taman Jatimori ke depannya? Baik, di sini saya sebagai karyawan, harapan saya ke depannya semoga Taman Jatimori bisa lebih maju lagi, bisa lebih memperbanyak fasilitas untuk wisata di daerah Ponorogo. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Bukan cuma tempat bersantai, pengunjung bisa memberi makan ikan langsung dari atas jembatan. Keseruan di Taman Jatimori nggak berhenti sampai di sini. Masih ada wahana ATV yang siap menguji adrenalin dengan jalur off-road yang seru.
Wahana ATV di Taman Jatimori memiliki lintasan yang gak terlalu panjang. Jalurnya yang berkelok membuat pengalaman naik ATV semakin seru. Buat kamu yang pertama kali naik ATV, tenang aja, ada petugas yang siap membantu dan pastinya keamanannya pun terjamin. Menjelajahi Taman Jatimori menjadi pengalaman yang menyenangkan. Banyak hal menarik yang bisa kita temui di sini, mulai dari relaksasi sampai wahana yang seru. Semua pengalaman hari ini tentunya sangat menyenangkan. Dengan harga tiket yang terjangkau, nuansa alam yang asri, dan banyak pilihan aktivitas, tempat ini cocok banget buat healing bareng keluarga, sahabat, atau pasangan kalian. Saya, Bulan Sabrina, setelah kru yang bertugas, melaporkan. Kebun Teh Jamus di Kabupaten Ngawi menghadirkan pesona alam yang tidak pernah ada habisnya. Udara sejuk khas pegunungan, hamparan hijau kebun teh, serta berbagai spot wisata lainnya membuat suasana makin seru dan menenangkan. Wisata alam ini cocok bagi Anda yang ingin menikmati liburan bersama keluarga. Dalam episode kali ini, saya akan mengajak Anda untuk menikmati udara pegunungan yang segar, hamparan hijau kebun teh Jamus yang terletak di Desa Girikerto, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Kawasan ini dikenal dengan udara yang sejuk, suasana yang tenang, dan harga tiket yang terjangkau, sehingga menjadi destinasi wisata alam favorit di Jawa Timur. Penasaran? Yuk ikuti saya! Hamparan kebun teh yang luas menjadi pemandangan utama yang menyambut setiap pengunjung. Udara sejuk khas pegunungan dan aroma segar daun teh terasa menenangkan. Kebun teh Jamus juga memiliki spot ikonik seperti tangga langit, tempat favorit untuk berfoto, sekaligus merasakan sensasi seolah tengah menaiki tangga menuju langit. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati sensasi berbeda, Kebun Teh Jamus memiliki area camping ground. Disinilah para pengunjung dapat menikmati keindahan alam ditemani udara sejuk pegunungan dengan fasilitas nyaman dan lengkap. Kawasan ini tidak hanya menampilkan keindahan hamparan kebun teh, tetapi juga terdapat fasilitas yang menarik, berupa kolam alami sumber lanang yang menghadirkan udara segar dan suasana yang menenangkan. Tak ketinggalan juga, bagi para pengunjung yang datang bersama keluarga, di sini tersedia penangkaran rusa dan dapat memberi makan hewan. Aktivitas ini menjadi salah satu favorit keluarga. Yang pasti yang membuat saya tertarik untuk ke kebun teh Jamus adalah mungkin karena alamnya ya. Jadi alamnya yang menurut saya sangat sejuk dan juga letak dari posisi Jamus ini tidak terlalu jauh dari Kabupaten Ngawi. Dan tentunya anak-anak itu sangat senang dengan udara yang sejuk, apalagi dengan cuaca yang menurut saya pada pagi hari ini sangat cerah. Sangat menyenangkan, apalagi dengan keluarga yang komplit sekarang pada pagi hari ini, mungkin sekaligus mengenalkan anak-anak juga tentang Jamus itu seperti apa. Mungkin pengelolaannya untuk lebih tertata lagi, mungkin pada saat camping seperti ini jalannya mungkin lebih diperbaiki lagi, itu salah satunya. Tapi secara infrastruktur mungkin saya lihat dalam proses pembangunan itu yang paling nampak di kebun teh Jamus. Kedepannya mungkin
kebun teh Jamus ini akan menjadi salah satu destinasi dan objek yang sangat menarik bagi pengunjung, khususnya Kabupaten Ngawi dan di luar Kabupaten Ngawi. Mungkin itu yang semoga kedepannya Jamus juga lebih terkenal, ya, terkenal salah satunya itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sebelum pulang, jangan lupa mampir ke pusat oleh-oleh khas wisata Kebun Teh Jamus. Di sini, pengunjung bisa membeli dan membawa pulang berbagai olahan teh asli dari Kebun Teh Jamus, yang merupakan sebuah cara sempurna untuk menutup perjalanan dengan cita rasa khas Pegunungan Jamus. Jadi, bagi Anda yang ingin istirahat dan ingin mencari udara segar, Kebun Teh Jamus bisa menjadi pilihan yang tepat. Karena udaranya yang begitu segar, suasana yang tenang, dan juga pemandangannya yang indah. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjelajahi keindahan alam dan merasakan kesejukan Kebun Teh Jamus. Jadikan liburan Anda berkesan bersama keluarga. Begita Ngawi melaporkan. Pemirsa, Mixda Berita akan segera hadir kembali dengan serangkaian kabar. Di antaranya, eksplorasi galeri seni. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda iklan berikut ini. Di era digital ini, gadget ada di genggaman kita setiap saat. Tapi, apakah kita sadar bagaimana itu memengaruhi kehidupan sehari-hari kita? Kita dapat memilih untuk sepenuhnya terlibat di dunia nyata, membangun hubungan yang lebih berarti. Gadget memang sangat berguna bagi kehidupan, namun kegunaan tersebut hendaklah dilakukan secara bijak. Hidup ini lebih dari sekedar layar. Mari hadir di dunia nyata.
Nah, kalian tahu kenapa kita harus menghemat air? Karena menghemat air adalah bagian dari menjaga lingkungan. Adapun cara dan manfaat menghemat air yang akan dijelaskan oleh Tisa dan Anissa. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghemat air. Di antaranya, 1. Mematikan keran saat digunakan. 2. Menggunakan shower saat mandi. 3. Tidak mandi berlama-lama. 4. Memeriksa kebocoran air. 5. Bijak dalam menggunakan air. 6. Gunakan sabun cukupnya. Dan terakhir, gunakan peralatan rumah tangga yang hemat air. Selain itu juga ada manfaat dari menghemat air antara lain. Nah, manfaat dalam menghemat air antara lain adalah 1. Menjaga cadangan air. 2. Menjaga keseimbangan ekosistem. 3. Menjaga lingkungan. 4. Menghemat biaya. 5. Menjaga kesehatan. 6. Menjaga ketersediaan makanan. 7. Menghindari kekeringan dan lain sebagainya. Bagi Anda pencinta seni, Indigo Art Space menawarkan pameran dengan suasana estetik yang menenangkan. Karya Kak Edo, pelukis difabel dengan gaya ekspresif menjadi salah satu daya tarik utamanya. Lukisan-lukisannya menunjukkan bahwa kreativitas tak mengenal batas. Seni rupa adalah bahasa visual yang menyampaikan rasa tanpa kata. Melalui garis, warna, dan bentuk, seniman menuangkan emosinya. Setiap karya bukan hanya untuk dilihat, tapi juga untuk dirasakan. Karena di pameran karya seni ini ada berbagai pameran berbagai negara, jadi kita bisa melihat tanpa harus pergi ke negara tersebut. Saya tertarik untuk berkunjung ke pameran karya seni ini karena menurut saya karya seni di sini rata-rata menampilkan wawasan pelukis yang ada, mulai dari karya mereka yang ikonik, abstrak maupun absurd. Saya dapat mendapatkan wawasan dari karya-karya tersebut sehingga membuat wawasan saya semakin luas. Yaitu mungkin tetap berpartisipasi seperti jika pemerintah mengadakan program tentang karya seni lokal ini, anak muda bisa berpartisipasi dengan mungkin melihatnya gitu. Para generasi muda dapat berperan supaya tidak hilang itu kalau menurut saya dengan cara sering mengunjungi karya seni tersebut. Nah, kalau para generasi muda sering mengunjungi, otomatis mereka akan mengenal. Dan kalau para generasi muda mengenal, mereka kemungkinan besar akan menyebarkan apa yang mereka tahu kepada orang-orang. Dan dengan begitu, maka karya seni lokal menurut saya tidak akan pudar. Yang membuat karya lokal ini menarik karena pemerintah telah memodernisasikan karya ini, jadi mengagungkan tentang lokal dan juga modern. Karya lokal ini menarik kalau menurut saya itu karena ini menampilkan wawasan-wawasan penulis, mulai dari desainnya yang abstrak ataupun terdapat maksud-maksud tertentu dari pelukis. Nah, karena hal tersebut saya menyukainya, ya kurang lebih itu karena unik sih, Mas. Pemirsa,
Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat ruang seni yang ada di Kota Madiun. Bukan hanya menampilkan karya seni yang indah, tetapi juga menghadirkan pengalaman berbeda melewat cahaya dan bayangan. Inilah dia, Indigo Art Space Madiun. Ruang seni yang memadukan kreativitas dan inspirasi. Penasaran? Yuk ikuti saya. Indigo Art Space terletak di pusat Kota Madiun, Jawa Timur, tepatnya Jalan Sutomo nomor 15. Ruang seni ini menjadi wadah bagi para seniman lokal maupun nasional untuk mengekspresikan karya dengan konsep indigo dan bayang-bayang realitas, menghadirkan pengalaman seni yang unik bagi pengunjung. Salah satu daya tariknya adalah karya Indo, pelukis difabel yang menghasilkan lukisan penuh warna dan makna, membuktikan bahwa seni adalah bahasa universal. Selain ruang apresiasi seni, Indigo Art Space juga menjadi destinasi wisata budaya yang memberikan pengalaman berkesan bagi para pengunjung. Kami ingin berbincang dengan pengelola untuk mengetahui lebih dalam. Halo Ibu. Halo. Terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih sama-sama. Kami ingin tahu bagaimana awal ceritanya sampai akhirnya muncul ide untuk mendirikan Indigo Art Space ini. Oh, gitu. Anak saya Edo itu kan dia memang hobi melukis. Sekarang udah jadi pelukis, memang cita-citanya mau jadi pelukis kan. Terus karena lukisannya itu banyak, nah pameran-pameran kan harus nunggu komunitas atau mungkin kita mau harus bikin pameran tunggal gitu kan, ya biayanya nggak sedikit gitu. Akhirnya ada space di rumah, terus kurator dari Jogja itu bilang kalau karyanya Mas Edo ini banyak sekali gitu, apa nggak dibikin galeri aja. Akhirnya tahun 2017 kami bikin galeri ya indigo itu. Kenapa indigo? Karena Kak Edo ini seorang indigo gitu. Kalau untuk Kak Edonya masih aktif melukis-melukis nggak Bu? Masih. Ini aja dia melukis terus. Jadi masih ada apa tuh, pohon, ada beberapa lukisan yang di dalam itu belum selesai, diselesaikan gitu. Kadang kalau moodnya nggak ada ditinggal dulu. Tapi kalau tiap hari melukis pasti dia, karena sudah menjadi satu kebutuhan. Terima kasih Bu. Dari tantangan kreatif seperti itu, kita belajar bahwa seni bukan hanya soal teknik atau rupa, tetapi tentang keberanian untuk mengekspresikan diri. Indigo Art Space menjadi bukti bahwa di antara cahaya dan bayangan selalu ada ruang bagi harapan dan inspirasi. Dari Kota Madiun, saya Rehan Nuhar melaporkan. Dari sebuah kolam pemancingan sederhana yang dulu hanya dikunjungi oleh warga sekitar, Taman Wisata Desa Jabung kini tumbuh menjadi destinasi alam yang ramai dan penuh aktivitas. Di balik perubahan itu, tersimpan cerita tentang bagaimana sebuah desa kecil mampu membangun ruang wisata yang bukan hanya indah, tetapi juga menggerakkan ekonomi dan harapan warganya. Berada di lereng Gunung Lawu, inilah Taman Wisata Desa Jabung, salah satu destinasi wisata keluarga di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Suasana sejuk, udara segar, dan pemandangan hijau membuat tempat ini menjadi tujuan favorit bagi warga sekitar. Pemirsa, saat ini saya berada di Taman Wisata Desa Jabung, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Tempat wisata ini dikelola langsung oleh masyarakat desa dan menjadi salah satu daerah wisata potensi lokal. Untuk tiket masuknya terbilang cukup terjangkau, yaitu sekitar 10.000 per orang. Dengan area yang tertata rapi, Taman Wisata Desa Jabung menawarkan berbagai fasilitas sederhana namun memanjakan mata. Mulai dari kolam ikan hingga gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai bersama keluarga. Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu fasilitas di Taman Wisata Desa Jabung, yaitu kolam renang.
yang menjadi salah satu lokasi favorit warga untuk berolahraga. Suasana di sini terlihat cukup ramai, terutama pada akhir pekan seperti sekarang. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Wisata Desa Jagung juga menjadi bukti nyata bahwa potensi desa dapat berkembang jika dikelola bersama. Tidak hanya keindahan alamnya, tapi juga semangat gotong royong warganya dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Di area tengah taman, berdiri musola yang bersih dan tertata rapi, dilengkapi tempat wudhu dengan air yang mengalir jernih dari sumber pegunungan. Suasana alam di sekitar taman semakin menambah daya tarik. Hamparan sawah hijau dan udara segar membuat pengunjung betah menikmati keindahan Desa Jabung. Suara gemericik air berpadu dengan semilir angin menciptakan suasana yang menakjubkan. Perkenalkan, saya dari Man 1 Magetan, ingin bertanya mengenai wisata Desa Jabung ini, Pak. Pertanyaan pertama, sejauh ini bagaimana keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan wisata desa? Alhamdulillah, warga masyarakat setempat juga sangat mendukung sekali adanya Taman Wisata Desa ini, karena dengan adanya wisata desa ini, desa kami bisa lebih maju, bisa untuk memberdayakan masyarakat juga. Di samping itu, kami sangat senang sekali atas dukungan dari warga masyarakat untuk memberdayakan warganya sendiri itu. Pertanyaan yang kedua, apa harapan dan rencana pengembangan wisata Desa Jabung? Ya, harapan kami wisata Desa Jabung ini bisa menjangkau masyarakat yang luas, bukannya untuk lokalan saja. Jadi adanya kesinambungan antara masyarakat dengan Taman Wisata Desa ini, masyarakat bisa menyampaikan kepada saudaranya yang di jauh gitu. Insya Allah dengan adanya kekompakan, kebersamaan itu, Taman Wisata Desa ini bisa berkembang dan maju, lebih dikenal lagi oleh masyarakat yang banyak. Baik Pak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Dengan keindahan alam, udara yang sejuk, serta keramahan masyarakatnya, Taman Wisata Desa Jabung menjadi pilihan tepat untuk berlibur bersama keluarga. Dari Sinunisa melaporkan. Informasi menarik seputar kearifan lokal, yakni Batik Pring Sidomukti, akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mixda Berita setelah jeda iklan berikut ini.
ini bukan tentang aku, kau, ataupun dia. Kita semua merupakan saksi bisu sampah plastik. Indonesia berada pada peringkat kedua sebagai negara penyumbang sampah plastik. Mau sampai kapan kita dibayang-bayangi dengan sampah plastik? Maka dari itu, marilah mulai dari hal yang kecil seperti membuang sampah pada tempatnya. Satu tindakan kecil akan berdampak besar pada lingkungan. Jadi, keluhan kita siapa lagi? Save our earth. Sekolah yang bersih membuat hati nyaman, belajar pun jadi lebih menyenangkan. Tindakan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya memiliki dampak besar bagi lingkungan sekolah. Jagalah kesehatan diri untuk kesehatan bersama. Lingkungan bersih dan hijau adalah cerminan hidup sehat dan masa depan cerah. Ayo bersama kita wujudkan sekolah yang bersih, indah, dan sehat. Kampung Sidomukti terletak di kawasan yang asri, menjadikan kampung ini sebagai salah satu destinasi budaya yang ada di Kabupaten Magetan. Udara sejuk, suasana pedesaan, dan keramah tamahan warganya menjadi daya tarik tersendiri. Tempat ini menyimpan warisan budaya batik yang menggambarkan keindahan dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Magetan. Saat ini saya sedang berada di salah satu pusat kerajinan kain batik tulis terkenal yang tidak kalah menarik dengan wilayah lainnya. Masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan istilah batik Pring Sedapur. Terletak di kaki Gunung Lawu, tepatnya di Desa Sidomukti, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Saya akan mengajak Anda melihat lebih dekat proses pembuatan batik di tangan-tangan terampil para pengrajin batik di sini. Yuk ikuti saya. Sidomukti dikenal dengan batik khasnya yaitu batik Pring Sedapur atau batik bambu yang sudah ada sejak awal masa perkembangan agama Islam di Indonesia. Berawal ketika di daerah tersebut para prajurit dari Mataram yang sedang mencari suaka, mereka turut mengenalkan budaya batik dan keahlian kepada penduduk asli Dusun Papringan. Inspirasi dari batik Pring Sedapur sendiri berasal dari lingkungan sekitar pada waktu itu yang dipenuhi dengan pohon bambu. Namanya juga diambil dari bahasa Jawa Pring Sedapur yang berarti serumpun pohon bambu. Baiklah, saat ini saya sedang bersama salah satu pengrajin batik di sini dengan Ibu siapa? Sri Wahyuni. Dengan Ibu Sri Wahyuni, saya mau bertanya Bu, bagaimana sejarah awal berdirinya pengrajin batik di Desa Sidomukti ini? Batik di sini berdiri sejak 2006. Ini merupakan pengembangan dari Mukti Rahayu yang ada di Papringan. Perkembangannya di sini. Ini dulu nenek moyang sudah membatik sejak dulu, tapi sempat vakum bertahun-tahun, akhirnya dimunculkan lagi, gitu Mas.
Terus berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sehelai kain ini, Bu? Sehelai kain itu mulai dari gambar sampai proses finishing 5 hari. Oh, 5 hari ya, Bu ya. Oh. Terus apa harapan Ibu tentang batik di Indonesia serta batik di Sidomukti ini untuk generasi mendatang? Ingin berkembang terus, Mas. Dan saya minta semoga pemerintah juga ikut membantu kita di sini kesulitan dalam hal pemasarannya, Mas. Oh iya. Berarti kesulitan dalam hal pemasaran ya. Oke. Baik, mungkin segitu aja, Bu. Mungkin saya mau lanjut lihat-lihat dulu ya, Bu. Oke. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Proses ini menjadi momen penting. Ketika hasil kerja panjang para pengrajin mulai terlihat nyata, setiap lapisan warna menyimpan ketelitian dan kesabaran dalam pengerjaannya. Tak hanya keindahan, namun makna dan ciri khas Sidomukti menjadi perhatian utama. Inilah tahap ketika batik Sidomukti menemukan identitasnya sebagai hasil dari proses panjang yang mengedepankan ketekunan dan nilai budaya. Kali ini saya berkesempatan untuk belajar membatik langsung bersama ahlinya. Ternyata proses membatik tidak semudah yang terlihat. Disinilah kesabaran dan ketelitian benar-benar diuji, karena dibutuhkan konsentrasi tinggi agar pewarna yang digoreskan tidak melenceng dari pola. Kain batik yang telah melalui proses pewarnaan kini mulai memperlihatkan hasilnya. Motif khas Sidomukti tampak semakin jelas. Seiring warna yang meresap ke serat kain, perpaduan warna yang menyatu pada kain menunjukkan ketelitian pengrajin dalam menjaga kualitas setiap motif. Memasuki tahap akhir, kain batik diberi proses glossy untuk memperkuat warna sekaligus memberikan kilau pada permukaannya. Selanjutnya, kain batik dijemur di bawah sinar matahari guna mengeringkan kain secara alami sebelum siap digunakan atau dipasarkan. Ini batik Pring Sedapur menjadi ikon atau simbol dari Kabupaten Magetan. Motif batik ini sering digunakan sebagai seragam pegawai negeri sipil Magetan yang dipakai pada hari tertentu. Tuntutan zaman juga membuat para pengrajin batik memodifikasi motif batik ini dengan beragam corak lain seperti rembulan, bambu besar, sidomulyo, jalak lawu, kipas lama, bumi putra, dan sebagainya. Kampung Batik Sidomukti menjadi contoh nyata bagaimana kehidupan lokal dapat terus hidup berdampingan dengan modernisasi. Melalui dukungan pemerintah, desa ini berhasil menjadikan batik bukan sekadar tradisi, tetapi sumber inspirasi dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Saya Radian, beserta kru yang bertugas melaporkan. Itulah Virtuos Wisata dan Edukasi dalam Mixda kali ini. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menambah pengetahuan sekaligus menjadi referensi perjalanan dan pembelajaran. Terus ikuti Mixda. Saya Sari Nur Bunga Lestari serta para kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.